Ini kisah tentang temanku yang bernama Neneng. Kami sahabatan. Ketika itu masih duduk di bangku SMP. Neneng sahabatku yang ceria. Kami sering menghabiskan waktu bersama. Aku dan beberapa temanku, kami sering sekali menghabiskan waktu istirahat di kantin, di kelas, dan di kamar mandi. Tempat terakhir yang aku sebutkan adalah tempat yang seharusnya tidak kami datangi. Karena tempat itu akhirnya membuat Neneng menjadi berbeda. Awalnya, Neneng hanya minta pindah bangku. Di kelas kami, ada bangku yang paling haram untuk diduduki, yaitu bangku paling belakang dan berada di paling pojok. Sudah beberapa tahun terakhir bangku itu tidak boleh diduduki. Kata wali kelas kami, ikuti saja, jangan banyak tanya. Tapi Neneng bersikeras untuk duduk di sana. Saat itu pikiran remaja kami hanya, yakin lu berani? Tidak tahu bahwa resikonya ternyata tinggi. 1 minggu duduk di sana, Neneng semakin menjadi. Dia suka tiba-tiba tertawa sendiri, bicara sendiri, bahkan beberapa kali pingsan. Sebelum pingsan dia akan berkata begini, tolong, gitu. Aku pikir ini hanya karena dia sedang ada masalah dengan keluarganya. Bukan itu masalahnya. Sampai akhirnya kondisi Neneng memburuk, tidak bisa bangun lagi. Neneng berhenti sekolah. Karena penasaran aku mencari tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa dengan bangku itu? Lalu, kenapa Neneng sering sekali ke kamar mandi saat di tengah pelajaran? Lalu setelahnya pingsan. Ada apa dengan bangku dan kamar mandi itu? Aku menemukan jawabannya, dan sangat mengejutkan. Sekolah kami itu berada di pinggir jalan. Namanya pinggir jalan, kalian tahu kan? Bus yang paling ugal-ugalan, Metro Mini, itu selalu kebut-kebutan. Padahal sudah jelas itu adalah area sekolah, tapi tetap saja Metro Mini itu tidak kapok. Lalu hari naas itu terjadi, di mana salah satu senior kami, mungkin kejadiannya 3 atau 5 tahun sebelum aku masuk SMP itu, terjadi tabrakan. Jadi senior kami itu menghindari Metro Mini pertama, lalu ditabrak oleh Metro Mini kedua yang hendak menyalip Metro Mini pertama. Lalu terjadilah tabrakan. Ada beberapa orang yang melihat bahwa kecelakaannya cukup parah. Bagian kepalanya muncul. Katanya dia yang tinggal di kamar mandi sekolah kami pada akhirnya, tempat nongkrong kami. Hari itu Neneng memang sedang apa saja karena dia ke kamar mandi sendirian. Lalu katanya dia melihat sosok itu dalam keadaan kacau. Hingga akhirnya mungkin mereka berteman. Tapi mereka biasanya ingin menguasai tubuh seseorang. Neneng sakit lama setelahnya. Aku tidak tahu lagi kabarnya hingga saat ini. Aku berharap Neneng baik-baik saja dan tidak berteman lagi dengan dia.